Yang pertama dan paling utama tentu saja kita panjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari Jumat ini Allah masih tetap mencurahkan berbagai macam nikmatnya kepada setiap diri kita. Yang terutama sekali tentu saja nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang tidak kalah penting, yaitu yang paling fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada siang hari Jumat ini alhamdulillah kita Allah beri kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah di masjid. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berdoa kita termasuk di dalamnya. Dan kita berdoa mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti, di akhirat, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan isi khutbah pada hari ini lebih lanjut, khatib senantiasa mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang definisi yang paling sederhana adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Di mana ketika kita sudah berusaha untuk melakukan itu, mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dengan itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nanti Allah akan berikan kita jalan keluar dari setiap persoalan kehidupan kita. Dan Allah memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika khalifah kedua Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab, melakukan inspeksi, melakukan kontrol terhadap rakyatnya, karena beliau merupakan pemimpin tertinggi umat Islam di waktu itu, sang khalifah. Ketika dia berjalan dan melewati sebuah masjid, didapati dalam masjid tersebut ada sekelompok anak-anak muda yang masih muda, segar, sehat, sedang berkumpul di dalam masjid. Lalu Sayyidina Umar datangi mereka dan bertanya, apa yang kalian lakukan? Salah satunya menjawab bahwa kami sedang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini Sayyidina Umar melihat waktunya pada saat itu adalah waktu yang seharusnya seorang muslim produktif, menghasilkan sesuatu, bekerja dan sebagainya, menghasilkan, cari nafkah dan sebagainya. Tapi di saat itu mereka sedang berkumpul dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Dalam satu riwayat, Umar memarahi sekelompok anak muda ini. Bahkan ada riwayat lain, Umar sampai menarik keluar mereka untuk memerintah kepada mereka, bekerjalah kalian, carilah nafkah. Di saat ini adalah jam-jamnya orang yang sibuk mencari nafkah, bukan beritikaf dalam masjid. Dari penggalan asar ini bahwa agama Islam adalah agama yang tawazun, agama yang seimbang. Betul, memang Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang itu bukan perintah dari agama kita. Tapi bukan berarti kita melupakan kehidupan dunia kita. Bahkan semua harus ada porsinya. Porsi di mana kita beribadah secara khusus pada Allah Subhanahu wa taala, dan ada porsi di mana kita harus mencari nafkah untuk kehidupan diri kita. Dan uniknya, dalam agama kita, bekerja mencari nafkah pun bisa termasuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat ayat tadi, Zuriyat ayat 56 yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau kita mengartikan secara sempit,
bahwa perintah Allah menjadikan kita di muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, maka kita akan mengartikan tidak ada kesempatan untuk yang lain kecuali untuk beribadah. Tapi para ulama mendefinisikan ibadah tidak seperti itu, karena ibadah ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat umum. Makhdud dan ghairu makhdud. Yang bersifat khusus tentu saja yang ibadah-ibadah yang bersifat ritual, seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi ada juga ibadah yang ghairu makhdud, itu ibadah yang bersifat umum. Semua aktivitas kita, kegiatan kita yang positif dan tidak maksiat, ketika kita niatkan untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bernilai ibadah. Ini merupakan mudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang istimewa adalah bagi kita, seorang kepala rumah tangga, seorang lelaki yang sehari-harinya waktu kita habis kebanyakan untuk mencari nafkah, untuk bekerja, untuk mencari penghidupan, itu sebenarnya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang di awal saya bacakan tadi, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi Allah memerintahkan kita, apabila kalian telah menunaikan sholat yang fardu, apabila kalian sudah selesai, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah. Jadi mencari karunia Allah, mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah selesai menunaikan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat itu pun ada rumusan, ada tips dari Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyak-banyaklah mengingat Allah, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah ketika kita sedang mencari karunia Allah. Semoga kalian beruntung. Ini merupakan rumusan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bekerja, mencari nafkah, berbisnis, berdagang, jalankan usaha. Tips dari Allah adalah banyak-banyaklah mengingat Allah agar kita menjadi orang yang beruntung, baik beruntung secara finansial maupun keberuntungan dari kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekerja, mencari nafkah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menguatkan bahwa riwayat dari Ad-Dailami bahwa bekerja mencari nafkah setelah menunaikan yang fardu adalah wajib bagi setiap muslim. Karena ini menyangkut kehormatan kita sebagai seorang muslim. Kita tidak diperintahkan seperti rahib-rahib yang waktu-waktunya dihabiskan semuanya untuk beribadah kepada Allah siang dan malam. Tidak. Setelah kita menunaikan sholat, bertebaranlah kalian di muka bumi, mencari karunia Allah. Mungkin di antara kita ada rizkinya yang jauh di tengah lautan, ada juga rizkinya harus menyelam ke dasar lautan, ada yang menembus hutan, terbang ke angkasa dan sebagainya, harus dijemput. Lakukanlah, karena memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjemput rezeki kita dimanapun berada. Dan selain itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ada keistimewaan bagi orang-orang yang mencari nafkah, mencari rezeki. Mencari nafkah, mencari rezeki itu merupakan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah baru kembali dari sebuah peperangan, melewati sebuah lembah. Di sana terdapat seorang sahabat, Sa'ad bin Mu'adz. Dia sedang sibuk bekerja. Ada riwayat dia sedang memecah batu, ada juga riwayat dia sedang bertani. Lalu Rasulullah menghampiri sahabat ini. Lalu Rasulullah bersalaman dengan Sa'ad bin Mu'adz ini. Lalu Rasulullah mendapati tangan Sa'ad ini begitu kasar, begitu kotor, bahkan sampai kapalan, sampai hitam. Rasulullah bertanya, apa yang kau lakukan dengan tanganmu ini, wahai Sa'ad? Saya bekerja mencari nafkah untuk diri saya dan keluarga saya dengan tangan ini, sehingga tangan ini begitu kasar, karena setiap hari harus memegang benda-benda yang kasar untuk peralatan pekerjaan. Lalu apa
yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mencium tangan yang begitu kasar dan kotor itu. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya kedua tangan ini dicintai Allah dan Rasulnya, dan dia tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Begitu tingginya apresiasi Rasulullah SAW terhadap orang yang giat bekerja, menafkahi dirinya dan keluarganya. Bahkan dia begitu mencintai tangan orang-orang yang kotor, kasar karena bekerja mencari nafkah. Memang ada beberapa riwayat Rasulullah pernah mencium beberapa tangan seorang sahabat, di antaranya dari ini, yaitu tangan yang kotor dan kasar karena bekerja. Ada juga riwayat Rasulullah pernah mencium tangan anaknya, yaitu Sayyidah Fatimah, karena tangannya juga kasar karena sibuk bekerja menggiling gandum sendiri, karena putri Rasulullah tidak memiliki pembantu dan dia menggiling sendiri gandumnya. Tangannya begitu kasar dan pernah juga dicium oleh yang mulia Rasulullah SAW. Begitu dicintainya sebuah pekerjaan, sebuah profesi, ketika kita niatkan itu untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan ketika kita sudah menunaikan yang fardu. Selain itu juga keistimewaan orang-orang yang mencari nafkah, bekerja mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi wasilah untuk diampuninya dosa-dosa kita. Ada sebuah riwayat bahwa ketika kita di sore hari dalam keadaan lelah karena seharian bekerja, mungkin di antara kita ada yang harus berangkat sebelum matahari terbit, pulang ke rumah matahari sudah tenggelam, sehari-hari sibuk bekerja, menjadi driver, menjadi tukang bangunan, atau apapun profesi kita yang memang itu halal, itu bisa jadi menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Karena kata Nabi apa? Sesungguhnya ada dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala haji. Lalu sahabat bertanya, lalu dia bisa ditebus dengan apa? Dengan keringat, dengan lelah-lelah bekerja. Jadi setiap diri kita memiliki potensi untuk memiliki dosa yang tidak bisa diampuni, tidak bisa ditebus dengan sholat, tidak bisa diampuni, ditebus dengan puasa, tidak bisa diampuni dan ditebus dengan haji. Tetapi dia akan tertebus, akan diampuni ketika kita berlelah-lelah berkeringat dalam bekerja mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Masya Allah. Jadi betapa istimewanya seorang muslim yang beriman menjalankan kewajiban pada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bekerja mencari nafkah, mencari rezeki untuk dirinya dan keluarganya, itu menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita. Bahkan ada dosa-dosa yang khusus yang kita sendiri tidak tahu, dan itu bisa diampuni dengan keringat kita dalam bekerja. Subhanallah, luar biasa. Terakhir, keistimewaan orang yang bekerja mencari nafkah, mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala. Berangkatnya orang yang mencari nafkah kita di pagi hari, atau mungkin ada pekerja yang tidak biasa berangkat di malam hari atau di waktu apapun, atau kita berangkat berbisnis atau apapun keluar kota, itu disetarakan dengan orang yang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jihad adalah suatu amalan tertinggi dalam agama kita, yang pahalanya begitu luar biasa, istimewa, karena dia merupakan puncak tertinggi soal pengorbanan seorang hamba. Dan ini bisa kita dapatkan pahalanya ketika kita berangkat berjihad, berangkat bekerja mencari nafkah. Suatu ketika sahabat dan Nabi kita Muhammad SAW sedang berkumpul, lalu lewat seorang pemuda yang berbadan tegap dan dia sedang sibuk bekerja mencari nafkah. Ada satu seorang sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, betapa bagusnya jika tubuh itu digunakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala." Tapi Rasulullah menyanggah itu. Kata Rasulullah, ketika seseorang bekerja mencari nafkah untuk dirinya, sesungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bekerja
untuk anak-anaknya, untuk keluarganya, sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bekerja mencari nafkah untuk kedua orang tuanya yang sudah renta, maka dia sesungguhnya sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa dan istimewanya seorang muslim yang berangkat bekerja mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya disetarakan dengan orang-orang yang sedang berangkat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, di mana pahala jihad ini merupakan pahala tertinggi yang tidak ada bandingannya. Tapi bisa kita mencapai pahala itu ketika kita berangkat mencari nafkah, mencari rezeki, mencari karunia Allah. Wabtaghu min fadlillah. Kita bergerak mencari karunia Allah dimanapun itu berada, insya Allah kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang berjihad. Jadi ketika kita mencari nafkah, jangan khawatir kita tertinggal dari pahala-pahala yang utama. Ketika kita sudah menunaikan sholat kita yang wajib, menunaikan yang semua yang fardu-fardu seperti puasa, zakat dan sebagainya, kegiatan kita sehari-hari yang kita berangkat dari pagi sampai sore itu pun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita dalam mencari nafkah. Allah mengkaruniakan kita rezeki yang barokah, yang halal, yang bila dimakan oleh diri kita dan keluarga kita membawakan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.